يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak bersyukur kepada Allah, kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah dengan memperbanyak salawat, syafaatnya selalu tercurahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman, Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablik inna aktsaruhum musyrikin. Kata Allah di dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Kemudian disebabkan oleh perbuatan tangan kemaksiatan manusia. Supaya Allah merasakan, kata Allah, supaya mereka merasakan sebagian daripada akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Maka Allah sekali-sekali tidaklah berlaku zalim kepada manusia, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim terhadap diri mereka sendiri. Fama kana Allahu liyuzlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Kata Allah, Allah tidak menganiaya satu kaum kecuali mereka menganiaya diri mereka sendiri. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi aminu bi anfusihim la'allahum yarji'un. Kata mereka dituntut oleh Allah untuk menjadi manusia yang lebih baik sehingga mampu menjaga keseimbangan. Di dalam Al-Quran Allah bilang wala tufsidu fil ardi, jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Tapi manusia istiqamah membuat kerusakan. Nah, ini poin penting bagi kita. Baik, tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqqi wa mallahu nuridu zulman lil alamin. Kata Allah dalam Al-Quran, dan tidaklah Allah berkehendakkan kezaliman terhadap umat-umatnya, terhadap hamba-hambanya, terhadap manusia, terhadap alam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini kita sedikit melihat, merefleksi mengapa bencana alam itu datang tiada henti. Kalau kita berbicara tentang persoalan musibah atau bencana, katakanlah bencana tersebut banjir, longsor, kebakaran. Kalau di Riau ini kebakaran, banjir. Kalau di Sumbar itu longsor, banjir. Kalau di Yogyakarta, di Jawa itu gempa, gunung meletus, tsunami. Hari ini 4, ya baru-baru inilah 4 kota: Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Dan di Sumatera Utara termasuk yang paling parah. Kebetulan dalam grup angkatan kami di Pondok Dulu itu ada rumahnya yang justru bermasalah itu karena banjir tadi. Di rumah adik saya kebetulan tinggal di Sumatera Utara di Medan, airnya sedada. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Pernah saya melihat satu tulisan yang harus kita amati dan cermati bersama. Mungkinkah musibah itu karena kemaksiatan? Adakah kaitan antara kemaksiatan dengan musibah? Ini yang harus kita pahami. Sekarang kita perhatikan baik-baik. Secara garis besar, kalau kita melihat yang pertama, zina itu sudah biasa hari ini. Kalau kita melihat maling, pencurian, begal, pembunuhan, biasa. Kalau kita lihat ribawinya, global, internasional, satu negara. Kalau kita melihat kezaliman yang lain, kemaksiatan yang lain, korupsinya, sampai ada yang mengatakan 98%. Ini yang mengatakan ini perlu juga divalidkan kembali. Tapi bukan tanpa alasan. Mungkin dia mengatakan saking banyaknya pelaku korupsi di negara ini, hampir sulit ditemukan orang yang tidak korupsi. Itu bahasa dia. Kalau kita mungkin persentase kan mungkin 60-70% pelaku semua itu pelaku korupsi. Artinya semuanya kezaliman. Sekarang kita lihat kaum Nabi Saleh, apa kezaliman yang mereka lakukan? Yang pertama, tidak mau beriman kepada Allah. Ini tidak beriman, tidak percaya kepada Allah. Tapi pertanyaannya, apakah mereka beragama Islam? Tidak. Justru Nabi Saleh datang untuk memberikan risalah yang baru bagi mereka, untuk menyembah Tuhan yang satu. Mereka berpaling. Kata mereka kepada Nabi Saleh, tunjukkan kelebihanmu karena engkau berasal dari manusia biasa. Karena Nabi Saleh berasal dari manusia yang biasa, maka kata mereka, tunjukkan kelebihan seperti nabi-nabi sebelumnya. Ditunjukkan sama Nabi Saleh. Keluarlah onta Nabi Saleh yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa dasar Allah mengabadikan dalam Al-Quran? Agar umat manusia, terkhususnya orang muslim, mengetahui betapa Allah itu memberikan sesuatu kepada orang yang betul-betul beriman. Karena ketika itu menunjukkan kelebihan dan menunjukkan bahwa Allah itu Ahad dan Esa, tidak bisa seperti sekarang. Apakah Allah harus menunjukkan kelebihan, menghantarkan bencana baru kita kemudian beriman? Kita perhatikan nanti. Mana yang lebih berbahaya dan parah, manusia sekarang atau yang dahulu? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ketika unta Nabi Saleh diberikan onta, apa yang mereka lakukan? Ontanya dibunuh, ontanya yang dibunuh, dimatikan sama mereka, dipanah, setelah dipanah digorok. Artinya mereka semakin menentang Allah. Allah turunkan azab bagi mereka. Ingat kalimatnya ya, azab. Allah turunkan azab. Pertanyaannya, apakah itu bencana? Azab yang didatangi oleh Allah dalam berbentuk bencana dan musibah itu datang karena kemaksiatan mereka kepada Allah. Membunuh onta Nabi Saleh, tidak patuh kepada Allah. Satu. Yang kedua, Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam, ketidaktaatan mereka kepada Nabi Yunus atas perintah Allah. Nabi Yunus meninggalkan mereka dan berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan bencana bagi mereka. Perhatikan kalimat ini. Ketika bencana itu turun kepada masyarakat, kepada penduduk negeri Nabi Yunus alaihissalam, fatubu ilallahi wa anbata minhu nabatan jayyidah. Perhatikan baik-baik. Pada poin yang pertama Nabi Saleh, Allah kasih azab yang berlebihan. Fir'aun Allah kasih azab yang berlebihan. Tapi pada masa Nabi Yunus tidak demikian. Mereka yang bertobat Allah kembalikan kepada kehidupan yang baik. Allah tumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang sempurna. Fa'amanu, dan mereka beriman.
Kapan Allah kembalikan kepada mereka kesejahteraan itu? Ba'da'an aminu, setelah mereka beriman. Sekarang umat sekarang beriman sudah, muslim oke, tapi justru mereka yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi kita sekarang. Maka ada pertanyaan, mungkinkah ini azab atau cobaan dari Allah? Ada yang mengatakan jangan kaitkan cobaan musibah itu dengan azab. Baik, kita tampung. Jangan kaitkan musibah itu dengan agama. Oke, kita tampung. Ketika ada gempa bumi, mereka katakan pergeseran lempeng bumi. Oke, kita terima. Tapi mengapa keajaiban Allah turunkan ketika kasus tsunami? Kenapa keajaiban Allah turunkan? Harusnya manusia bisa berpikir dengan demikian. Ketika kaum Nabi Lut, kenapa mereka dihancurkan oleh Allah? Alasannya adalah mereka semua melakukan perbuatan zina. Tempat yang diharam, bukan yang diharamkan, yang dilarang oleh Rasulullah. Al-ula misalkan Madain pada masa Nabi Saleh alaihissalam, yang dilarang oleh Nabi untuk diziarahi justru dijadikan tempat wisata. Baik, kita akan mengurai sesuatu yang berkaitan tentang iman, musibah, dan kemaksiatan. Ketika Nabi Saleh, penduduk Nabi Saleh, mereka diberikan bencana oleh Allah, mereka beriman. Allah kasih kesejahteraan. Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam, Allah berikan kesejahteraan. Tapi dengan catatan beriman. Kata Allah, kalaulah satu kampung itu beriman, ta'ifatun gitu, beriman kepadaku, kata Allah, apa yang tidak Allah bisa kasih? Sekarang mohon maaf Bapak Ibu, mungkin sebagian para pakar mengatakan tidak ada kaitannya dengan agama. Tapi kita mengatakan hari ini, di mana titik tidak pernah kita, di mana satu daerah di muka bumi ini yang tidak kita temukan ada unsur ribawinya? Gak ada. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah bagi Allah memerangi orang-orang pelaku riba? Mungkin. Mungkinkah bagi Allah menenggelamkan satu kaum yang mohon maaf pelaku kemaksiatan? Mungkin. Sangat mungkin sekali bagi Allah. Allah punya kuasa. Yang harus kita buka sekarang adalah mata kita dan telinga kita. Mengapa manusia hari ini tidak mau beriman dengan baik kepada Allah? Itu pertanyaan kita. Kami yang dah tua-tua ini tak perlu lagi Ustaz. Mungkin. Tapi ada peran lainkah di balik itu? Ada. Memberikan peringatan kepada yang lebih muda. Dan ini kerjasama. Ini dari sisi bencana. Sekarang kita perhatikan dari sisi kehancuran. Ada tulisan mengatakan musibah sebabnya rusaknya akidah. Benar. Kerusakan akidah bisa menyebabkan datangnya bencana. Sangat. Kalau kita rujuk kepada masalah para anbiya, semua mereka diberikan ujian dan azab oleh Allah karena mereka tidak beriman kepada Allah. Azab akidah. Kita ambil contoh. Ketika semua para nabi diberikan kelebihan, termasuk Nabi Isa alaihissalam, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak orang beriman kepada Allah. Apa yang mereka lakukan? Hanya saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Rasulullah meminta kepada Allah jangan turunkan azab kepada umatnya. Itu kalau Rasulullah minta pada saatnya, sudah habis Pak, tidak ada kehidupan lagi, habis. Kenapa demikian? Karena Rasulullah, perbedaan Rasulullah dengan nabi-nabi sebelumnya, tidak berdoa kepada Allah untuk dimintakan azab bagi mereka, bagi kita. Tapi seandainya Allah mengadakan tangan, Rasulullah mengadakan tangan, ya Allah hancurkan, berikan azab kepada mereka, habis Pak. Tapi Rasulullah tidak mau. Maka yang Rasulullah turunkan dua saja, Al-Quran dan hadis dan sunnah, agar kita selamat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tak salah ketika kita berbicara persoalan musibah itu
adalah bagian daripada ujian yang Allah berikan untuk kita. Harusnya mereka semua tidak meninggikan akal, merendahkannya di hadapan wahyu Allah. Tilka ayatullah natsluha. Kata Allah, itu tanda-tanda kekuasaan kami yang kami berikan kepada kalian agar kalian melihat. Itu tujuan mata yang Allah berikan, itu tujuan hati yang Allah ciptakan. Agar kita melihat dengan mata hati kita. Agar kita melihat dengan iman. Sekarang kita perhatikan. Semakin akhir, semakin ke belakang, semakin aneh kehidupan kita sekarang. Saya kaji dalam urusan agama, bermunculan orang-orang yang aneh dalam beragama. Banyak sekali Pak kasus-kasus yang aneh dalam beragama. Ada yang seperti ini, seperti itu. Ada yang punya kelebihan berbicara dengan Tuhan dan lain sebagainya. Ada semua kelebihan yang mereka miliki. Pertanyaan kita satu saja. Apa maksud dengan kemunculan kesesatan-kesesatan akidah seperti ini? Yang kedua, uniknya lagi, hari ini banyak sekali muncul pelecehan-pelecehan terhadap agama. Jadi kita nih sekarang Pak, sedang berada dalam ketakutan, kekhawatiran yang dalam seharusnya bagi mereka yang beriman. Harusnya dia khawatir dengan kondisi yang sekarang ini. Satu, kita ambil contoh ya. Kalau dari sisi kezaliman dan kemungkaran dan kemaksiatan sudah kita sudah nampak Pak, zina, riba, semua. Sekarang coba lihat dari sisi keagamaan. Ada orang yang menghalalkan zina, ada orang yang membolehkan nikah beda agama, ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah palsu, ada orang yang mengatakan Muhammad itu penipu, ada orang yang berani mengatakan bahwa melecehkan bahwa Al-Quran mereka lecehkan, mereka injak, mereka duduki, Allah mereka, bahkan Indosiar itu kalimat tauhid yang mereka permainkan. Coba bayangkan. Pertanyaannya adalah mengapa sebrutal ini dunia ini sekarang? Jawabannya sederhana. Karena tidak ada nabi. Pada saat itu nabi cuma mengadahkan tangan, ya Allah berikan turunkan azabmu hancur semua. Tapi ketika itu mereka tidak beriman kepada Allah. Yang menjadi masalah kita hari ini, manusia pelaku beriman kepada Allah tapi justru mereka yang merusak. Ini yang disebut dalam Al-Quran. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Poin yang ingin kita angkat, satu, pahami bahwa setiap cobaan yang Allah berikan hari ini kepada kita, mulai dari kerusakan, mulai dari kehancuran, mulai dari bencana alam, disebabkan ulah tangan manusia itu sendiri. Itulah kita, ulah kita. Kita ambil contoh di Riau ini. Penebang-penebang pohon liar yang membakar pohon-pohon liar. Perhatikan dampaknya apa? Mudahnya kita mengalami kebanjiran, kebakaran, asap yang mendatangkan penyakit. Pertanyaannya adalah, bagi mereka yang melakukan penebangan pohon dengan secara brutal dan liar, apa mereka berpikir dengan akal? Tidak. Sekarang kedua, apakah mereka berpikir yang membakar lahan itu penyakit bagi orang yang menghirup asapnya? Tidak. Pertanyaannya lagi, apakah pelakunya muslim? Muslim. Bayangkan. Mengapa mereka tidak berpikir dengan akal mereka? Kalau mereka melakukan ini, banyak penyakit yang muncul dan kerusakan. Disinilah yang disebut oleh Nabi ketika dalam hadisnya sahabat bertanya, wa ma'ana uqulana. Kata para sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, ketika itu akal kami kan bersama kami. Dijawab sama Rasulullah, tuntaza'u. Akal kalian ketika itu hilang. Akalnya sehat kalian ketika itu tidak ada, kata Nabi. Tidak nampak akal sehat itu. Sekarang kondisinya Pak, kita hari ini akal yang sehat kita dahulu hanya dimiliki orang-orang yang beriman. Bagi mereka yang tak beriman justru tak punya akal. Kita lihat apa sebab? Kepentingan sendiri, kepentingan kelompok, kepentingan seseorang.
Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa yang Allah sebutkan? Kerusakan itu disebabkan oleh tangan mereka sendiri. Dan kezaliman yang mereka lakukan adalah kembali kepada mereka sendiri. Asal perbuatan satu orang, yang lain menikmati, manusia yang menikmati dampaknya. Banjir, bencana-bencana alam yang lain. Kita hari ini Pak, sangat-sangat sedih. Setelah kasus tsunami yang dulu pernah besar terjadi, hari ini Allah tunjukkan kembali. Sekarang saya tanya kepada kita semua, mudah nggak bagi Allah untuk mengembalikan atau menenggelamkan dunia ini? Sangat mudah sekali. Dalam waktu yang sangat singkat sekali, illegal logging yang begitu berat bisa dibawa oleh air begitu saja, hilang. Mobil dari besi yang dibuat bisa menggenang begitu saja. Kapan Allah ingin angkat, angkat. Kapan Allah ingin miskinkan, Allah miskinkan. Kapan Allah ingin hancurkan, Allah hancurkan. Pertanyaannya adalah, tidakkah kita takut dengan hal tersebut? Meskipun datangnya cuma sekali setahun atau mungkin beberapa tahun baru datang, tapi tidakkah kita takut? Tidakkah kita khawatir? Artinya apa? Bagi orang beriman, dia akan melihat yang namanya musibah akan menjadi ujian bagi orang-orang beriman. Nah, orang beriman melihat musibah itu akan menjadi poin penting untuk pengangkatan derajat. Manusia lalai dengan Allah, Allah kasih Pak. Apa yang kalian mau dari dunia Allah kasih. Tapi ketika Anda lalai daripadaku, kata Allah, Allah ambil semua. Manusia cuma bisa gigit jari. Ada yang sanggup mengambil mobil yang tergenang? Tidak ada. Ada yang sanggup mengambil kayu-kayu illegal logging yang tergenang? Tidak ada satupun Pak. Satupun tidak ada yang berani. Tapi mengapa mereka sebelum kejadian itu merasa berkuasa di hadapan Allah, seolah-olah semua itu mereka lakukan demi kepentingan mereka sendiri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya kembalikan kepada kasus. Pertanyaan kita sekarang adalah, bisakah musibah itu merusak akidah kita? Bisa. Satu, kalau kita mengatakan musibah itu disebabkan karena bencana alam. Ingat Bapak Ibu, bencana alam tidak akan pernah terjadi kalau tidak kehendak Allah. Tidak akan terjadi, tidak akan. Ini titik temunya Pak. Maka musibah, bencana alam yang terjadi bukan hanya karena faktor ilmiah. Kalau Allah berkehendak berkata tidak, tidak. Kalau Allah berkata iya, iya. Sekalipun sudah saatnya kalau Allah kata tidak, tidak. Ini akidah. Jangan rusak akidah orang-orang mukmin dengan mengatakan, oh ini bencana alam, oh ini karena geseran lempeng bumi. Bukan. Kalau Allah berkehendak sekalipun terjadi pergeseran lempeng bumi, Allah kata tidak, tidak akan terjadi gempa. Dan ini kekuatan keimanan yang harus ditanam. Maka di satu sisi keilmuan harus dibarengi dengan iman. Satu sisi bencana alam muncul karena penyebabnya alam. Betul. Tapi satu sisi itu kehendaknya Allah yang harus kita pahami. Orang beriman harus berani menangkap ini. Orang beriman harus meninggikan ini. Ini akidah. Kalau kita pahami banjir bukan karena Allah. Kalau kita pahami semua bencana alam bukan karena Allah. Kapan kita berimannya? Sehingga mohon maaf, orang yang dalam kondisi beriman yang dapatkan ujian, mereka lah orang yang diangkat oleh Allah derajatnya. Nah, inilah yang disebabkan musibah menyebabkan dangkalnya akidah. Musibah menyebabkan hilangnya akidah. Kenapa? Manusia ketika mendapat musibah bukan justru datang kepada Allah, tapi justru datang kepada manusia. Coba perhatikan secara spontan. Ketika mereka mendapatkan kenikmatan, mereka berfoya-foya. Tapi ketika dapat musibah, Allah, Allah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kalimat yang spontan mereka ucapkan. Kenapa? Sesungguhnya orang yang beriman itu tahu dia tempat kembali. Tapi ketika mereka berada dalam nikmatnya dunia, mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak salah ketika Nabi bilang, jalur masuknya manusia ke dalam neraka itu 3. Pintu masuk neraka itu 3. Yang terakhir ada muta'atillah, tidak taat kepada Allah. Sekarang kita lihat bagaimana cara Allah menghancurkan satu negeri.
ketika satu negeri bekerja sama berpaling daripada Allah. Ketika satu negeri bekerja sama berpaling daripada Allah. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, kondisi itu kita temukan nggak? Apakah kita temukan kondisi itu sekarang? Orang-orang yang bersekongkol untuk menentang Tuhan. Ada kita temukan. Bahkan hari ini peran agama semakin dikerucutin, semakin diperkecil. Karena mereka melihat peluang lebih besar untuk memperkaya diri dan menguasai dunia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berarti kondisi yang kita alami sekarang adalah kondisi yang sangat mengkhawatirkan kita. Maka Nabi mengkhawatirkan umatnya. Kata Nabi, yang aku khawatirkan itu adalah penyakit-penyakit itu. Kata Nabi. Nabi mengkhawatirkan kita dari karena penyakit. Di mana kesadaran orang-orang beriman? Tidak ada. Orang-orang beriman tidak punya kesadaran. Nah, kembali kepada poin kita Bapak Ibu. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Kata Allah di dalam Al-Quran, zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bencana, kerusakan di muka bumi ini, kata Allah, disebabkan ulah tangan manusia itu sendiri. Yang ketiga, adakah musibah menyebabkan dangkal akidah? Ada. Kita berikan peringatan kepada kita semua. Kejadian ini terjadi di daerah Jawa ketika terjadi gempa dan ketika terjadi gunung meletus. Mereka merubah akidah mereka hanya karena persoalan makan. Kita ambil contoh 2006 gempa bumi. Bisa mereka rubah akidah mereka, agama mereka, karena ada satu kelompok yang mengatakan jika Anda mau makan, kami akan berikan makan dengan catatan Anda keluar daripada agama Islam. Apa yang terjadi? 2006 mereka lakukan misi membuat atau memurtadkan manusia secara massal di tempat tersebut, Yogyakarta, lebih tepatnya Bantul. Kedua, gunung meletus. Mereka manfaatkan untuk merusak akidah. Ketika gunung meletus terjadi pada tahun 2010, siapa yang pertama sekali naik ke atas? Mereka. Merusak akidah. Jadi jangan salah Bapak Ibu. Ketika kita punya masalah, musibah, harusnya yang kita datangi pertama sekali adalah Allah. Dan kita berpikir seberapa lama Allah akan menguji kita. Ini poin penting bagi kita. Maka apa kata para ulama? Kezaliman yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini merupakan realita dari rusaknya akidah manusia itu sendiri. Kata Allah dalam Al-Quran, yang tidak beriman kepada Allah. Kata Allah bahkan mengatakan, wa in aradna an nuhlikal qauma, kalau kami ingin menghancurkan satu kaum, kata Allah. Apa sebab Allah ingin menghancurkan satu kaum? Ketidakberimanan mereka. Mengapa Allah mencabut keberkahan mereka? Allah karena mereka tidak beriman. Barakatum minas sama'i wal ard. Kalau seandainya satu kampung itu mau beriman kepadaku, kata Allah, aku turunkan barakat minas sama'i wal ard. Bagaimana Allah menurunkan keberkahan ribawinya jalan? Bagaimana Allah mau menurunkan keberkahan zinahnya terang-terangan? Bagaimana Allah menurunkan keberkahan korupsinya ditampakkan? Bagaimana Allah mau menurunkan keberkahan kemungkarannya justru menjadi poin utama sebagai para pelaku-pelaku saat ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Taisir Karim Ar-Rahman, bahwa segala musibah yang menimpa manusia, baik yang terjadi pada dirinya, hartanya, anak-anaknya dan keluarganya, dan yang lain, tak lain tak bukan disebabkan oleh maksiat yang pernah mereka lakukan kepada Allah. Berarti Pak Ustadz, orang-orang yang sedang dalam bencana itu karena mereka maksiat kepada Allah. Bukan mereka, tapi kita. Bukan mereka, tapi kita. Ini poin penting untuk kita pahami. Ustadz, janganlah begitu. Mereka sedang dalam bencana, benar. Kita datang untuk memberikan peringatan kepada kita semua
Betapa dahsyatnya ketika Allah menurunkan bencana bagi kita. Betapa dahsyatnya ketika Allah menurunkan musibah bagi kita. Apa yang harus dilakukan oleh umat muslim? Satu, ketika Allah menurunkan musibah bagi kita, yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang pertama, bertawakal kepada Allah. Kembalikan masalah itu kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Apa yang bisa dibuat oleh manusia ketika banjir demikian? Jangankan, mohon maaf, superhero pun tak sanggup. Bayangkan, Pak, Spiderman cuma ada dalam kartun, dalam film. Batman nggak pernah muncul. Tapi manusia yang menganggap diri dia paling baik, menganggap dirinya paling kuat, paling kaya, apa mampu mereka melakukan demikian? Tidak bisa. Harusnya kita pahami demikian. Satu, kembalikan urusan ini kepada Allah. Yang kedua, perhatikan apa yang telah kita lakukan. Musibah, maksiat, kemungkaran apa yang telah kita lakukan, yang harus kita kembalikan kepada Allah. Bertaubatlah, muhasabah, yang harus kita lakukan. Berbenah diri. Ini penting bagi kita untuk berbenah. Kalaulah riba ini menjadi poin besar yang akan memerangi setiap orang, wajar kalau Allah perangi kita karena pelaku riba semua. Mungkin di antara sekian banyak manusia di muka bumi ini, terkhusus di Indonesia ini, hanya segelintir yang tidak melakukan permainan ribawi. Bisa dipahami, Pak. Allah kata setiap orang yang bermain dengan ribawi, fa'zanu biharbin minallah, bersiap, kata Allah. Satu. Bahkan dalam riwayat, dalam ayat yang lain, wa in aradna an nuhlikal qauma, kalau kami ingin menghancurkan satu kaum, kata Allah, mudah bagi kami. Itu karena mereka bermaksiat kepada kami, kata Allah. Artinya apa? Tinggalkan maksiat. Makanya Allah masih sayang dengan Riau ini, Pak. Jujur aja, Allah masih sangat sayang dengan Riau ini. Syiahnya jelas, kelompok Syiahnya ada, kemungkarannya jelas, penjualan minuman khamarnya jelas, korupsinya terang-terangan. Pertanyaannya satu saja, mengapa Allah belum hancurkan negeri ini? Karena Allah masih sayang. Artinya apa? Harusnya dengan kondisi yang terjadi dengan saudara-saudara kita, kita bisa melihat dengan akal sehat kita betapa tidak mampunya manusia di hadapan Allah. Yang ketiga, pahami setiap bencana yang Allah berikan adalah menunjukkan kelemahan manusia dan menunjukkan kehebatan Allah jika Allah berkehendak. Itu yang Allah sebutkan. Wa tilka ayatullah natsluha. Itu kekuasaan kami, kata Allah, yang kami tampakkan kepada kalian. Apa yang bisa kalian lakukan? Ketika Qarun Allah tenggelamkan, dalam hati dan niat Qarun bertaubat kepada Allah di dalam air ketika tenggelam. Tapi malaikat menyumbat mulutnya dengan air sehingga tak mampu berkata untuk bertobat. Apakah ada penyesalan? Ada. Kapan penyesalannya? Selalu di belakang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang keempat, poinnya adalah setiap seorang mukmin wajib hukumnya untuk mencegah kemungkaran agar Allah tidak mendatangkan azab dan cobaan. Bukan malah ikut-ikutan. Kita mencegah. Harus kita cegah, harus. Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan untuk kita makan, untuk kita nikmati, bukan untuk kita rusak. Ini poin penting. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia. Nah, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Jikalau sekiranya penduduk satu negeri beriman, amanu wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat minas sama. Kalimat selanjutnya yang Allah katakan, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka, kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96. Jadi kedustaan mereka terhadap Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, betapa saya hari-hari ini, akhir-akhir ini sering merenung, kok selamat enggak ya hidup saya ini. Ini umur saya masih 36 tahun, Bu, Pak. Tapi saya berpikir, selamat enggak saya nih?
Kemudian saya mikir lagi, kira-kira anak dan istri saya ke depan ini selamat enggak? Saya tak berpikir, Pak, mohon maaf, bukan selamat karena apa? Saya takut akidah mereka menyeleweng, justru mohon maaf. Na'udzubillah, misalkan saya mati duluan. Kita khawatir. Dengan kondisi sekarang yang kita perhatikan, mohon maaf, kemungkaran, kemaksiatan, bahkan sampai mengarah menghilangnya akidah. Apa kita tidak pernah khawatir dengan hal tersebut? Sangat mengkhawatirkan. Kadang saya berpikir, ya Allah, akankah selamat keluargaku? Sementara Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga anakmu, jaga istrimu, jaga keluargamu dari api neraka. Pertanyaannya, apa yang Allah maksud? Bencana alamkah? Bukan. Apa yang Allah maksud? Musibahkah? Bukan. Yang Allah maksud adalah hilangnya akidah dalam diri anak-anak kita dan istri kita. Kapan kita bisa melihat mudahnya hilang akidah dalam diri dan anak-anak kita dan keluarga kita? Ketika diturunkan bencana, ketika diturunkan ujian dan cobaan. Contoh, misal ketika ada orang tabrakan, siapa yang pertama sekali kita hubungi? Kemana kita pertama sekali kembali? Datangkah kita kepada Allah dulu atau ke manusia dulu? Manusia. Coba polisi. Itu yang pertama sekali. Dan kita tidak mengatakan astagfirullah, alhamdulillah, na'udzubillah. Tapi kita datang dulu kepada polisi, kita bertengkar dulu. Sama dengan kasusnya bencana, Pak. Maka jangan salah, ketika Allah mencabut keberkahan dan kenikmatan satu negeri, itu karena berpalingnya mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, siap tuh? Boleh tuh? Serambi Mekah. Baik, sama-sama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kondisi itu ketika Allah ingin mengambil pelajaran bagi setiap manusia, Allah tidak pandang dimanapun. Tidak pandang dimanapun. Bisa jadi Aceh, bisa jadi Sumatera Utara, bisa jadi Mekah. Kita ambil contoh Indonesia. Bisa saja Allah hancurkan negara-negara tempat-tempat tertentu hanya untuk manusia agar mengambil pelajaran. Mungkin Aceh termasuk kota yang paling beriman dalam pandangan kita, tapi kita nggak tahu di sisi yang lain. Apakah ada kaitannya Aceh dengan Riau? Apa ada kaitannya Aceh dengan yang lain? Ada. Masih satu kesatuan. Allah hanya membenamkan sebagian negeri. Apakah ada dengan kemaksiatan? Ada kaitan? Mesti ada kemaksiatan. Bahkan ditemukan ladang ganja terbesar di Aceh. Ladang ganja terbesar di Aceh itu. Apa kaitannya dengan bencana yang Allah berikan? Apakah ada kaitannya dengan kemaksiatan dan kezaliman? Tentu ada. Tentu ada. Kita tidak tahu. Di balik sesuatu yang Allah uji, yang Allah turunkan, pasti ada penyebabnya. Kita ambil contoh. Ketika Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah kelebihan. Tapi yang menjadi masalah adalah, apakah Nabi Sulaiman kampungnya karena beriman, apakah kampungnya tidak diuji? Diuji oleh Allah. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, apa yang terjadi? Hampir banyak yang berpaling daripada Islam. Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? Rasulullah. Beriman ke semua? Beriman. Ketika satu kampung beriman, akankah Allah uji? Bahkan ketika Nabi pindah di Madinah, ujiannya lebih berat ketimbang Nabi berada di Mekah. Di Mekah hanya lawannya kafir Quraisy. Di Madinah munafik, kafir Yahudi, Nasrani. Lawannya. Sekarang kita tanya, mengapa Allah hancurkan Madinah pada masa Yazid bin Muawiyah? Apakah kampung itu tidak beriman? Beriman. Mengapa mereka mau datang ke Mekah ingin menghancurkan mereka? Apakah Mekah tidak beriman? Beriman.
Apakah tidak Babilonia, Irak sekarang tidak beriman? Beriman pada masanya Ali bin Abi Thalib. Tapi mengapa menjadi satu negeri yang tidak direkomendasikan oleh baginda Nabi? Jadi artinya ketika Allah berkehendak menghancurkan satu kaum untuk mengambilkan pelajaran, Allah ingin katakan sekalipun yang beriman saja kami bisa angkat bagaimana mereka yang tidak beriman. Dan ini poin penting bagi kita, Pak. Kita rujuk kepada sejarah. Sejarah itu menjadi pelajaran penting bagi kita untuk kita ambil. Bahkan Allah tunjukkan kelebihannya di Aceh, di Sumatera Barat. Sumatera Barat orangnya beriman. Kita kenal betul itu. Tapi mengapa orang-orang beriman ujiannya berat? Allah juga mengatakan, Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, riwayat yang lain. Orang-orang yang beriman itu kelak di hari kiamat, di akhir zaman, akan dimatikan oleh Allah lebih dahulu daripada orang-orang yang dua, kafir dan munafik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada kabar bahagia bagi kita. Kabar bahagianya adalah tetaplah istiqamah dengan keimanan kita. Insya Allah kalau kita istiqamah dengan keimanan kita, kita tidak akan mati bersama orang-orang kafir dan munafik. Insya Allah. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, memperkuat akidah di akhir zaman, di tengah gemerlapnya dunia saat ini, adalah hal yang sangat berat untuk kita lakukan. Cuma kalau sendiri semakin terasa berat. Maka saatnya kita bersama, bagaimana cara kita mencegah kemungkaran, biar ujian dan cobaan serta azab tidak turun bagi kita, terkhusus di tanah Melayu yang mohon maaf, kemungkaran itu makin hari makin tampak di tengah kita. Semoga Allah tidak menurunkan azabnya dan kemurkaannya bagi kita semua. Dan kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah, baik di Sumatera Barat, Sumatera Utara, begitu juga Aceh, dan di tempat-tempat yang lain termasuk Sudan, Palestina yang belum selesai sampai hari ini. Kita terus berdoa kepada Allah, semoga yang pertama Allah berikan mereka kekuatan dan kesabaran serta ketabahan. Yang kedua, semoga semakin membuat mereka dekat dengan Allah. Yang ketiga, semoga banyak orang-orang yang mengulurkan tangan mereka dan memberikan bantuan-bantuan terbaik bagi mereka. Yang keempat, setidaknya kita orang-orang beriman mampu dan tetap bersama dengan mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasy syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadati. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal makan wa khaira ma fihi wa khaira ahli, wa na'udzubika min syarri hadzal makan wa syarri ma fihi wa syarri ahli. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarak wa anta khairar raziqin. Allahumma ij'alna minal muttaqin, Allahumma ij'alna minal muhsinin ya rabbal alamin. Allahumma israh sudura ummahatina, Allahumma islih, Allahumma sarrih, islah, aslih ya rabbal alamin min akhlaqina wa akhlaqis salihin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma ansur man nasara ad-din wakhzul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Sudan wa fi Gaza wa fi kulli makan wa khasatan Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma barik lana wa barik baladina, Allahumma barik baldatina ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.